Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan berhasil menyempurnakan pil obat detoksifikasi racun pesanan Yulan nomor 4. Dan tentu saja ini adalah pil obat yang dibutuhkan Xiaoyan juga. Setelah memasuki lubang cacing kedua, mereka bertemu dengan Huozang Daozi dan dia menyambut mereka dengan baik. Namun setelah kepergiannya, tiba-tiba muncul lagi sosok lainnya yang terlihat tidak bersahabat dan berniat merampok bola cahaya milik Zhonggu Daozi. Zhonggu, sepertinya kamu cukup beruntung mendapatkan identitas Daozi dengan kekuatanmu yang lemah ini. Meski begitu, aku juga harus mengakui keberuntunganmu sangat bagus dan kamu bisa menangkap para penyusup dari dunia lain ini dengan jumlah besar dalam waktu yang bersamaan. Bahkan kekuatan di antara banyaknya orang asing yang kamu tangkap tidaklah lemah. Sebelumnya aku memintanya baik-baik, tetapi kamu menolaknya. Oleh karena itu, jangan salahkan aku karena kejam. Kali ini aku harus membunuhmu dan tidak akan membiarkanmu terus tumbuh. Jika tidak, maka di masa depan mungkin aku akan terbunuh di tanganmu. Diozhong Daozi terus menatap Zhonggu Daozi dan berkata dengan mencibir sambil bergegas ke dalam kompas terbang Zhonggu Daozi. Namun tepat ketika Diozhong Daozi melangkah maju untuk menginjak kompas terbang dan telapak kakinya masih setengah inci di atas kompas terbang, tiba-tiba sebuah angin kencang menderu-deru di hadapannya. Kemudian di bawah keterkejutan Diozhong Daozi, sebuah bayangan tinju langsung menyapunya dengan sangat cepat dan langsung menghantam dada Diozhong Daozi dengan sangat keras. Segera suara teredam menyebar di kehampaan. Pada saat yang sama, sosok Diozhong Daozi terpental ke belakang sehingga dia kehilangan pusat gravitasinya dan terhuyung-huyung. Bahkan terdengar suara klik retakan tulang dari lengannya saat dia mencoba memblokir bayangan tinju tersebut. Segera dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke dalam kompas terbang. Meskipun dia tidak terlalu memperhatikan Xiaoyan sebelumnya, tetapi dia masih melihat sosok Xiaoyan sedang duduk bersila memurnikan pil obat. Tentu saja dia tidak menyangka bahwa sosok yang awalnya acuh tak acuh akan melancarkan serangan tiba-tiba yang membuat Diozhong Daozi cukup tercengang. Bahkan ekspresi keterkejutan Diozhong Daozi tidak dapat disembunyikan di wajahnya yang pucat. Melihat pemandangan itu, Zhonggu Daozi menghela nafas lega dan bergumam pelan. Akhirnya senior mengambil tindakan. Mendengar itu, Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Jika aku membunuh mereka semua, apakah akan menyebabkan masalah? Setelah Xiaoyan meninju Diozhong Daozi ke kejauhan, dia bergegas ke samping Zhonggu Daozi dan bertanya perlahan. Iya senior, siapapun yang melakukan pertarungan pribadi akan dihukum berat oleh pemimpin. Namun saat ini kita telah mendapat banyak keuntungan besar. Jika orang-orang kuat yang ditangkap ini dikorbankan, mungkin kita akan terbebas dari hukuman itu. Zhonggu Daozi menjelaskan perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan menyipitkan alisnya dan menatap Zhonggu Daozi dengan dingin. Bahkan ada kemarahan yang terpancar dari matanya. Melihat itu, Zhonggu Daozi merasa bahwa kegagalan dalam memurnikan pil obat sebelumnya karena dia. Jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya sambil gemetar. Pada saat berikutnya, Xiaoyan melangkah ke depan sehingga mata Diozhong Daozi dapat melihat dengan jelas ada kilatan cahaya guntur seperti benang sutra di bawah kaki Xiaoyan. Kemudian sosok Xiaoyan menghilang dalam sekejap yang terpantul di dalam matanya. Orang ini sangat menakutkan.
Tepat ketika Liu Zhongdaoxi merasakan niat membunuh yang kuat dari Xiaoyan, dia buru-buru mundur ke belakang. Bahkan dia langsung mengeluarkan perisai cahaya dari tubuhnya. Namun keringat dingin terus mengucur di dahinya karena dia belum pernah merasakan perasaan kematian sedekat ini. Saat Liu Zhongdaoxi melihat sosok Xiaoyan muncul kembali, tiba-tiba sebuah tinju Xiaoyan langsung menghantam perisai cahaya dengan keras. Liu Zhongdaoxi mendapatkan perisai cahaya ini dengan cara menukar koin kontribusinya, dan ini dapat memblokir serangan orang kuat di langkah kelima keabadian Kaisar. Sehingga Liu Zhongdaoxi masih memiliki kepercayaan diri saat menghadapi serangan Xiaoyan. Namun saat tinju Xiaoyan menghantam perisai cahaya, itu langsung meledak berkeping-keping. Segera tinju Xiaoyan mendarat di dadanya tanpa ada penyimpangan sedikit pun, sehingga membuat Liu Zhongdaoxi terhuyung-huyung di udara. Namun sebelum dia sempat menstabilkan sosoknya, tiba-tiba sebuah tinju datang lagi ke arahnya dengan ganas. Melihat itu, Liu Zhongdaoxi segera mengangkat lengannya untuk memblokir tinju Xiaoyan. Namun dengan kecepatan Xiaoyan, tinju itu langsung menghantam dada Liu Zhongdaoxi lagi secara langsung. Segera suara teredam menyebar dengan keras di bawah pukulan yang sangat menakutkan. Tubuh Liu Zhongdaoxi langsung melesat ke belakang hingga ratusan kaki. Bahkan sebelum Liu Zhongdaoxi bisa berdiri tegak, tinju Xiaoyan datang lagi dari belakangnya yang membuat Liu Zhongdaoxi menyemburkan seteguk besar darah dan tulang punggungnya patah seketika. "Cepat lindungi aku!" Dengan susah payah, Liu Zhongdaoxi mencoba yang terbaik untuk menstabilkan sosoknya. Kemudian, Liu Zhongdaoxi berteriak dengan keras kepada sosok langkah keenam keabadian Kaisar. Mendengar itu, sosok langkah keenam juga menoleh dan langsung bergegas ke arah Xiaoyan dengan sangat cepat. Namun tepat ketika sosok itu semakin dekat dengan Xiaoyan, tiba-tiba sosok hitam keluar dari bayangan di belakang Xiaoyan, lalu mengepalkan kelima jarinya dan akhirnya memadat di udara dengan ganas. Melihat adegan itu, sosok langkah keenam keabadian Kaisar langsung tercengang. Perasaannya memberitahunya bahwa jika dia mencoba yang terbaik untuk memblokir pukulan ini, maka tidak mungkin baginya untuk menahannya sama sekali. Oleh karena itu, sosok ini memilih untuk menghindarinya. Melihat itu, Liu Zhongdaoxi terkejut. Jika sosok langkah keenam menghindar, maka dia yang berada dalam bahaya saat ini. Sehingga dia berteriak dengan marah. "Dasar sampah! Kamu tidak melindungi tuanmu. Jika aku mati, maka kalian semua juga akan mati." Mendengar itu, Xiaoyan yang berdiri di belakang Liu Zhongdaoxi hanya acuh tak acuh, dan untuk mengambil tindakan menghadapi Liu Zhongdaoxi, Xiaoyan membiarkan avatar dewa asli yang melakukannya. "Kamu terlalu berisik. Jadi lebih baik kamu secepatnya mati." Xiaoyan berkata dengan dingin dan tegas. Kemudian dia segera bergegas mengayunkan tinjunya langsung ke dada Liu Zhongdaoxi yang sudah cekung dengan keras. Pada saat ini, Liu Zhongdaoxi hanya merasakan dingin di dadanya saat dia melihat ke dadanya ada sebuah lubang berdarah yang muncul. Adapun jantung emasnya juga telah berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun pukulan ini mengandung kekuatan yang sangat kuat sehingga Liu Zhongdaoxi terluka parah, tetapi bagaimanapun juga dia berada di keabadian Kaisar, jadi dia juga dapat pulih dengan cepat. Namun Xiaoyan juga tidak akan memberi kesempatan baginya untuk pulih sedikit pun. Segera Xiaoyan mengangkat 5 jarinya untuk mencubit kepalanya. Tepat ketika Liu Zhongdaoxi merasakan kepalanya akan dihancurkan, matanya dipenuhi dengan ketakutan. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi sekarang dan mengapa situasinya tiba-tiba berbalik arah. Lagi pula dia dapat melihat dengan jelas bahwa aura yang dipancarkan Xiaoyan tidak terlalu kuat. Namun dia tidak menyangka Xiaoyan memiliki kekuatan yang benar-benar dapat menghancurkannya. Pada saat ini, di bawah tatapan Zhonggu Daoxi dari kejauhan, Xiaoyan langsung mengerahkan kelima jarinya untuk mencubit kepala Liu Zhongdaoxi dan itu langsung meledak dengan keras.
Kemudian Xiaoyan menjentikkan jarinya dan nyala api yang sangat panas langsung menyelimuti tubuh Liu Zhongdaozi sehingga seluruh tubuhnya meleleh dalam nyala api dengan sangat cepat. Melihat pemandangan itu, Zhonggu Daozi tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liurnya. Namun dia tidak bisa melihat kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Bagaimanapun, Zhonggu Daozi masih berada di keabadian Kaisar Langkah kedua. Namun dia merasa bahwa Xiaoyan sebenarnya adalah makhluk keabadian para dewa yang menyembunyikan kekuatannya. Dia berpikir bahwa jika Xiaoyan makhluk keabadian Kaisar, maka mustahil menjadi sekuat itu. Bahkan tidak mungkin dia dapat membunuh Liu Zhongdaozi yang berada di keabadian Kaisar Langkah keempat hanya dalam waktu setengah batang dupa. Memikirkan hal ini, Zhonggu Daozi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Pada saat ini, terdengar jeritan melengking dari jiwa Liu Zhongdaozi. Jelas, jiwa Liu Zhongdaozi akhirnya mau tidak mau keluar dari tubuhnya. Jika tidak, jiwanya akan segera dimurnikan oleh nyala api abadi. Setelah jiwa Liu Zhongdaozi keluar dan hendak melarikan diri, tiba-tiba sesosok muncul dari bayangan Xiaoyan. Kemudian dengan cepat sosok tersebut membuka mulutnya dan menghisap jiwa Liu Zhongdaozi secara langsung. Sekarang aku berada di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Jadi sudah waktunya untuk meningkatkan kekuatan avatar kaisar klan pemakan jiwaku. Xiaoyan bergumam pelan. Jelas Xiaoyan telah lama tidak menggunakan avatar kaisar klan pemakan jiwa, sehingga Xiaoyan bahkan seringkali melupakan keberadaannya. Bagaimanapun, keberadaan avatar kaisar klan pemakan jiwa membutuhkan banyak jiwa untuk dipelihara. Namun selama dia berada di dunia sensi, tidak peduli apakah mereka musuh atau bukan, Xiaoyan bahkan tidak ingin avatar kaisar klan pemakan jiwa menelan jiwa makhluk sensi. Bagaimanapun mereka adalah makhluk sensi yang bisa bereinkarnasi. Jika Xiaoyan ingin melakukan yang terbaik untuk tidak menghancurkan reinkarnasi makhluk sensi sebanyak mungkin, maka avatar kaisar klan pemakan jiwa tidak diizinkannya untuk menelan jiwa mereka, kecuali bagi mereka yang benar-benar telah mengkhianati sensi dan tidak bisa dimaafkan. Dengan berlalunya waktu, mungkin sensi akan melahirkan orang-orang yang lebih kuat. Tetapi sekarang dia berada di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Dan tentu saja, Xiaoyan tidak akan memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Lagi pula, kekuatan avatar kaisar klan pemakan jiwa juga masih jauh dari cukup. Jadi Xiaoyan juga berencana untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Adapun jiwa Liu Zhongdaozi yang tertelan sebenarnya tidak akan terhapus. Bahkan Xiaoyan sebenarnya dapat mencari jiwanya melalui avatar kaisar klan pemakan jiwa untuk mengetahui beberapa informasi yang lebih spesifik. Namun Xiaoyan tidak melakukan ini. Alasan mengapa Xiaoyan tidak melakukannya karena dia sekarang sudah sangat dekat dengan alam dewa iblis abadi. Jika dia mencari jiwanya sekarang, maka pasti akan merusak fondasi mentalnya. Dan jika makhluk dewa iblis abadi cukup berhati-hati, maka ada kemungkinan mereka akan terhubung dengan jiwa-jiwa ini. Jadi setelah pencarian jiwa dilakukan, mungkin keberadaan Xiaoyan akan ditemukan dan menjadi target mereka. Meskipun Zhonggu Daozi tidak mengatakan ada metode seperti itu, namun Xiaoyan harus tetap waspada dan melindungi dirinya sendiri. Jelas, dia juga tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelumnya karena keegoisannya. Oleh karena itu, Xiaoyan harus berhati-hati akan setiap langkah yang dia ambil. Lagi pula belum terlambat untuk mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Setelah tubuh fisik Liu Zhongdaozi terbakar oleh nyala api, tubuhnya langsung menjadi abu terbang dalam beberapa tarikan nafas. Saat berikutnya, cahaya terang menyapu telapak tangan Xiaoyan dan itu adalah cincin penyimpanan Liu Zhongdaozi. Cepat kembali ke dalam kompas terbang, mereka semua akan meledakkan diri. Zhonggu Daozi tiba-tiba berteriak dengan keras. Mendengar itu, Xiaoyan mengarutkan keningnya. Kemudian avatar dewa asli segera menarik diri dan Zhonggu Daozi juga mengendalikan kompas terbang untuk segera melarikan diri dari wilayah itu dengan cepat. Jin Dongming langsung mengambil inisiatif.
dan memimpin jalan bagi Xiaoyan untuk mundur ke kompas terbang. Setelah semua orang mundur ke dalam kompas terbang, mereka segera melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Terlihat sebuah tanda merah berkedip-kedip di leher lebih dari 100 orang yang dibawa Liu Zhongdaoxi sebelumnya. Kemudian segera terdengar jeritan melengking dari mereka. Situasi panik ini terus meningkat dan tentu saja setelah Liu Zhongdaoxi terbunuh, maka secara alami tanda budak mereka diaktifkan sepenuhnya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengikuti kematian tuannya dan langsung menghancurkan diri mereka sendiri. Segera, suara ledakan bergema satu demi satu lalu berubah menjadi serangkaian kabut darah yang menyebar dalam kehampaan. Peledakan diri dari orang-orang kuat ini juga mengakibatkan seluruh kehampaan terdistorsi, kemudian memicu badai kehampaan yang sangat kuat. Bahkan jika semua orang melarikan diri hingga ribuan kaki jauhnya, maka mereka masih bisa merasakan dampak energi yang sangat besar menyapu ke arah mereka seperti riak ombak. Segera Xiaoyan melambaikan tangannya, kemudian nyala api dan kilatan guntur langsung menutupi kompas terbang. Jelas Xiaoyan juga memiliki pengalaman tentang kekuatan penghancuran diri ini. Bagaimanapun, di antara ratusan sosok ini ada lebih dari selusin sosok yang berada di keabadian Kaisar. Meskipun sisanya hanyalah dewa petarung, tetapi semuanya berada di level bintang 7 atau lebih. Jadi bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan dari semua penghancuran diri ini. Sehingga alam dan bintang manapun dapat dihancurkan oleh peledakan diri ini. Apakah mungkin bola cahaya itu dapat bertahan? Xiaoyan bertanya dengan sedikit kerutan di alisnya. Senior, aku tidak tahu, tetapi itu seharusnya mungkin dapat bertahan. Zhonggu Daoxi menjawab dengan getir. Setelah dampak ledakan yang tersisa berangsur-angsur menghilang, selusin sosok yang dibawa oleh Zhonggu Daoxi juga dalam keadaan selamat dan sudah berada di kompas terbang. Setelah Zhonggu Daoxi mendapatkan kembali kendali atas kompas terbangnya, dia juga kembali ke area sebelumnya. Kemudian mereka juga melihat dua bola cahaya masih tetap utuh, seolah-olah bola cahaya tersebut tidak terpengaruh oleh dampak peledakan diri sebelumnya. Melihat pemandangan itu, semua orang menarik nafasnya dalam-dalam. Kamu sungguh sangat berani. Xiaoyan berteriak dengan marah, kemudian segera menatap Zhonggu Daoxi dengan dingin dan langsung menarik jiwanya dari tubuhnya. Setelah orang itu mati, seharusnya kamu bisa mengendalikan tanda budak mereka. Tetapi mengapa kamu membiarkan mereka meledakkan diri mereka sendiri? Xiaoyan mendengus dingin, kemudian mengulurkan telapak tangannya yang ditutupi nyala api untuk menangkap jiwa Zhonggu Daoxi yang membuat jiwa Zhonggu Daoxi langsung menjerit melengking. Senior, maafkan aku. Senior harus tahu bahwa tanda budak hanya dapat dikendalikan oleh satu murid alam Dewa Iblis Abadi saja. Jika itu bisa dikendalikan oleh murid lainnya, maka itu akan menimbulkan pertempuran satu sama lain. Oleh karena itu, aku juga tidak bisa mengendalikan tanda budak mereka. Senior, percayalah padaku, atau senior bisa mencari kebenarannya pada jiwaku. Zhonggu Daoxi berkata dengan tergesa-gesa. Mendengar itu, Xiaoyan menatap Zhonggu Daoxi dengan dingin. Ketika kekuatan jiwa Xiaoyan melonjak menyelimuti jiwa Zhonggu Daoxi dan seolah-olah Xiaoyan mencari jiwanya. Jiwa Zhonggu Daoxi hanya diam dan sepertinya dia telah menerima takdirnya. Bagaimanapun dia telah kehilangan separuh hidupnya sekarang. Melihat itu, Xiaoyan langsung menyipitkan alisnya sedikit. Jelas dia tahu bahwa tidak ada gunanya mencari jiwanya. Namun saat Zhonggu Daoxi sedang menunggu untuk dicari jiwanya, tiba-tiba jiwanya kembali ke tubuhnya lagi sehingga dia juga mendapatkan kembali kendali atas tubuh fisiknya. Kemudian terlihat ada seberkas cahaya yang bergegas ke arah mereka. Apa ini? Xiaoyan berteriak dengan bingung. Pada saat ini ada sebuah token sederhana yang muncul di tangan Xiaoyan dan ada kata ajaib serta ada deretan angka dalam token tersebut. Angka di atas token itu merupakan nilai kontribusi yang senior miliki.
Setelah Jonggu Dausi mendapatkan kesadarannya kembali, dia buru-buru melihat token di tangan Xiaoyan dan dia berkata perlahan. Kemudian Jonggu Dausi juga mengeluarkan token yang sama dan ada juga angka di atasnya. Hanya saja token di tangan Xiaoyan bernilai 1000, sedangkan token di tangan Jonggu Dausi hanya memiliki nilai 1. Lalu apa yang bisa kudapatkan sebagai imbalan atas nilai kontribusi ini? Xiaoyan segera bertanya lagi. Senior, ada banyak hal yang senior bisa tukar dengan nilai kontribusi. Misalnya senjata, keterampilan bertarung, dan lainnya. Tapi tentu saja ini sebagai sumber utama untuk mendapatkan budak dewa. Dan kebanyakan murid memilih budak dewa yang kuat sebagai imbalannya. Itulah sebabnya Liu Zhongdaoxi bisa melakukan apapun yang dia inginkan setelah mendapatkan budak dewa langkah ke-6 keabadian kaisar. Sebelumnya, dia juga pernah merampokku sekali. Jonggu Dausi berkata sambil tersenyum pahit. Aku masih ada pertanyaan yang harus kamu jawab. Dan kamu harus mengatakannya dengan jujur. Apakah keberadaan reruntuhan kuno Dewa Iblis Abadi atau gerbang Dewa Iblis Abadi itu memang ada? Xiaoyan berkata sambil menatap Jonggu Dausi dengan serius. Karena Xiaoyan tidak melakukan pencarian jiwa, jadi dia perlu bertanya untuk mengetahui jawabannya. Mendengar itu, Jonggu Dausi sedikit tercengang, tetapi dia juga bisa merasakan tekanan dari Xiaoyan. Jika dia tidak menjawab, mungkin dia bisa mati seketika. Lagi pula dia telah melihat dengan matanya sendiri Liu Zhongdaoxi dibunuh dengan kejam, sehingga dia sama sekali tidak meragukan kekejaman Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.